Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-30. Utusan dari Semarang sampai di Jakawal dan diterima Pangeran Adipati Sukowati. Pagi itu semua orang berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan. Utusan Gubernur Semarang, Arya Endronata, dan penyertanya sudah tiba. Gelanggang berlatih menjadi tempat penyambutan. Jayengranu mempersilahkan para utusan untuk menunggu terlebih dahulu. Kemudian melaporkan kedatangan para utusan. Arya Endronata terlihat sangat keheranan. Ada kuda jumlahnya ribuan di pasar besar sepanjang kiri kanan jalan raya. Ada orang latihan menembak dan memanah. Di sebelah timur ada ajang adu puyuh. Juga ada orang ramai berkuda bolak-balik ke utara selatan, ke barat timur. Di pinggir hutan dan gunung banyak orang berkumpul dan bermukim. Keadaannya sudah seperti sebuah negeri. Bergemuruh sorak orang-orang dari ajang adu puyuh dan adu sabung ayam. Ketika mendengar kalau ada tamu datang, para mantri bubar dan kemudian langsung mendatangi tempat pertemuan. Semua memakai payung. Sangat indah kalau dilihat. Semua berpakaian rapi dan bagus. Arya Endronata berkata, "Dinda Pangeran Wijil, bagaimana keturunan Mataram ini di setiap tempat dicintai orang banyak? Siapa yang menyangka orangnya banyak dan cakap-cakap? Baiknya kita ke tempat siapa yang akan kita tuju terlebih dahulu?" Pelan menjawab Pangeran Wijil, "Baiknya menuju ke tempat adik Anda, Adipati Martopuro. Dia sebagai orang yang dituakan dan juga seorang pembesar. Lainnya semua masih muda, seperti Suryonagoro, Jayadirja, Adipati Suronoto, dan Mas Ronggo Wirosantiko. Mereka semua para bupati yang masih di bawah adik Paduka Adipati Puger." Tidak lama Jayengranu datang dan mempersilahkan. "Silahkan terus masuk. Adik Paduka Adipati Puger sudah bersiap menyambut." Terus melaju utusan Tuan Gubernur. Di jalan disambut oleh Adipati Puger. Bersamaan mereka turun dari kuda. Adipati Puger berkata, "Para pengawal silahkan berhenti di pondok sebelah sana. Kanda berdua bersama saya menghadap pangeran. Mumpung beliau belum pulang." Semua masih berkumpul di balai pertemuan. Di tempat pertemuan sudah penuh berjejal orang-orang. Raden Tumenggung Ronodiningrat menyambut untuk menyampaikan perintah, memanggil Adipati Puger agar membawa kedua utusan dari Semarang menghadap pangeran. Segera melaju sang Adipati menuju tempat pertemuan. Endronata sangat heran dengan banyaknya orang yang hadir di tempat tersebut. Untuk masuk ada pintu 2 lapis. Seluruh sudut bangunan joglo penuh dengan orang yang menghadap. Pakaian para tumenggung terlihat menyala, seperti bunga mekar indah beraneka warna. Di sebelah dalam pintu tempat pertemuan besar ada 4 pintu. Tempat itu untuk para mantri besar. Disitulah Adipati Puger berhenti, lalu melapor kepada tuannya kedatangan utusan dari Semarang. Para bupati saling berbincang, dan juga para mantri di depan belakang saling berbisik. Semua berpakaian indah dengan busana menyala, pakai keling dengan sutra. Ibaratnya orang Semarang pamer busana indah hanya waktu bulan Maulid dan waktu Lebaran. Sedangkan bagi orang Sukowati tampak menjadi pakaian sehari-hari. Penataan tempat ketika para bupati berbincang ditata tersendiri.
juga tempat para mantri pilihan. Tempat untuk tamu sudah ditata letaknya. Utusan segera dipanggil. Raden Adipati Puger dipersilahkan mengiringi masuk. Sudah masuk kedua utusan. Pangeran berdiri di depan kursi. Pangeran Ronggo ikut menyambut. Hormat Pangeran Adipati Sukowati ditujukan kepada Pangeran Wijil Kadilangu. Pangeran Adipati Sukowati berkata, "Silahkan duduk di sini, Dinda." Indronoto bermaksud ikut duduk di kursi, tapi segera dipegang oleh Adipati Puger. "Di sini saja, duduk bersama saya," kata Adipati Puger. Lalu Indronoto duduk bersama Adipati Puger di lantai. Tempat duduk Pangeran Wijil dari Kadilangu di sebelah barat menghadap ke timur. Pangeran Ronggo duduk di timur menghadap ke barat. Surat dari gubernur segera diminta. Arya Indronoto yang membawa. Surat diterima Adipati Puger, lalu diserahkan kepada Pangeran Adipati Sukowati. Surat dibuka dan segera dibaca. Isi suratnya, surat yang tulus keluar dari hati suci, seorang teman yang mencintai. Dari saya, Gubernur Hohendorp di negeri Semarang, yang menguasai pesisir Jawa bagian utara, sebagai pelaksana kekuasaan kumpeni yang agung dan perkasa. Salam beserta doa selamat sejahtera dari teman dihaturkan kepada teman yang termasyhur, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Sukowati, Senopati ing Prang Pramuka Jayengrat, yang sejahtera dan menggapai keselamatan, terkenal sebagai manusia perwira yang tajam penglihatan terhadap isyarat, sempurna dalam memandang tiga dunia, tangguh tak tergeser ketika perang, layaknya Sri Kresna, selalu menang dalam perang. Ibarat Jaka Jawa sudah di dalam genggaman tangan, perwira agung tak sombong berwatak besar kepala. Terlihat nyata keselamatan dunia, mustika darah Raja-Raja Mataram. Melalui surat ini saya memberitahu bahwa Eyang Paduka Tuan Gubernur Jenderal di Betawi sudah merasa dan menyadari awal dari sebab Paduka memulai perang. Kesalahan Eyang Paduka kurang teliti dalam memeriksa, hanya menurut laporan orang durhaka. Oleh karena itu, Dewan Hindia memohon agar Paduka Pangeran Sukowati dipersilahkan pulang kembali ke negeri menyatu dengan kakak Paduka Sang Raja beserta para prajurit semuanya. Kedudukan Paduka tetap lestari sebagai Pangeran Adipati Senopati ing Prang Pramuka Jayengrat. Diberikan kembali tanah di Sukowati seluas 3.000 cacah. Malah akan ditambah lagi 30.000 selain yang di Sukowati. Duh Paduka, semoga ingat kepada saudara tua. Tidak ada yang mendampingi dalam menata tatanan kesejahteraan jagat Jawa. Kalau Paduka akan meremukkan Pulau Jawa, itu gampang saja. Siapa yang sanggup menghalangi Paduka? Namun rusaknya tanah Jawa kalau terlanjur terus, siapa yang akan kehilangan? Sungguh Paduka sendiri. Tamat isi surat dari Gubernur Hohendorp. Sudah dipahami maknanya oleh Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati. Selesai pembacaan surat ditandai dengan dentuman meriam dari tempat yang tidak diketahui sebanyak 3 kali.